Bisa? Bisa, Bapak. Kalau dia punya heart rate lebih dari 100, tetapi 4 syarat yang di atasnya terpenuhi, ya berarti itu yang kita sebut sinus takikardi. Takikardi. Iya, gitu ya. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Oke, nanti ini Anda latihan lagi pada saat kita praktik lah. Ini waktu jadi. Oke, sekarang aritmia ya. Materi terakhir ini aritmia. Hmm. Saya bisa tambahkan waktu sedikit kah, Pak Nurse Ilham? Iya, boleh, Pak. Iya, Ya, kasihan mereka ini kalau ini tidak dapat ini aritmia. siap-siap ya. Nah, saya langsung ke ini saja ya. Bentar. Ya, ini kita belajar tentang aritmia ya, aritmia dan terapi elektriknya ini. Jadi lebih fokus ke aritmianya supaya Anda. Oke, aritmia yang mengancam itu ada 4 ya, secara garis besar itu ada 4. Yang ini yang sering dilakukan oleh semua nakes yang terlibat di dalam penata laksanaan ACLS, Advanced Cardiac Life Support ataupun BLS. Yang pertama adalah ventricle fibrilasi, ya. Kemudian yang kedua adalah ventricle tachycardia tanpa nadi. Jadi ventricle tachycardia itu ada 2 jenis, ada yang tanpa nadi, ada yang dengan nadi. Kemudian yang ketiga itu ada asystole dan yang keempat itu adalah PEA atau pulseless electrical activity. Nah, kita coba lihat satu persatu, ya. Oke, ini adalah ventricle fibrilasi. Gambarannya seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Jadi, ventricle fibrilasi itu ada 2 jenis, ada yang coarse dan ada yang fine. Ada yang halus, kecil sekali gitu, ya, tetapi ada yang kasar, yang tebal, yang apa, agak-agak tinggi dia punya ini. Nah, ini adalah yang coarse ya, seperti itu. Kalau yang fine itu dia lembut sekali, makanya kalau kita salah melihat itu sepertinya kita, oh ini seperti asystole, padahal bukan asystole, dia VF. Makanya harus hati-hati ya. Jadi gini, sesuai dengan apa yang pernah kita bahas di pertemuan awal di BLS itu kan pernah Bapak sampaikan bahwa ventricle fibrilasi itu salah satu aritmia yang sangat mengancam, di mana impuls listrik jantungnya itu dimulai dari ventricle. Makanya di situ disebut ventricle fibrilasi, gitu ya. Kenapa? Karena dimulai dari ventricle, bukan dari atrium dextra, bukan dari S node, tetapi dari ventricle. Oleh karenanya, dampak yang terjadi adalah miokardnya itu tidak bisa berkontraksi dengan baik, gitu lah. Dia hanya bergetar saja. Nah, kalau dia hanya bergetar saja, bagaimana dia bisa memompa darah ke seluruh tubuh? Tidak akan bisa. Sehingga ini adalah tugas kita. Makanya kondisi ini kita sebut dengan henti jantung atau cardiac arrest, ya. Seperti itu. Makanya kemarin waktu belajar tentang BHD atau BLS itu kan saya katakan, wajib di devib, wajib ya dilakukan devib. Kenapa? Karena dengan devib itu kita mengetahui, kita bisa memonitor irama jantung pasien. Apakah dia VF, apakah dia asystole, apakah dia VTEC, ya, apakah dia PEA, itu dari monitor EKG yang kita pasang, elektroda yang kita pasang di, dada pasien gitu loh. Tapi kalau hanya hands only, hanya Anda melakukan CPR saja, tanpa memasang monitor EKG, bagaimana kita bisa tahu, oh dia VF, oh dia asistol, ya itu tidak akan bisa tahu. Dan tentunya intervensi yang akan diberikan itu berbeda, ya. Ah, di sini saya akan memberikan eh, apa namanya pemahaman kepada kita semua bahwa VF itu gambarannya seperti ini dan ini tanpa nadi, ya. Jadi kalau ada gambaran seperti ini namanya VF atau ventricle fibrillation dan tanpa nadi. Sudah, jadi tidak perlu Anda cek nadi pasien. Kalau gambaran seperti ini sudah pasti dia VF, sudah pasti dia tanpa nadi, gitu ya. Apa tindakannya untuk irama ini? Shock, tidak boleh di CPR, tidak boleh dilakukan chest compression, tidak bisa. Begitu Anda melihat irama VF seperti ini, tindakannya hanya bisa dilakukan dengan shock. Ini kita sebut dengan apa namanya? Apakah dia shockable? Ya, nanti kalau di dalam algoritma ACLS itu kan ada pertanyaan, apakah dia shockable atau non shockable? Artinya shockable itu apakah ada irama itu menunjukkan irama yang harus dilakukan devib atau tidak gitu loh maksudnya, ya. Nah, makanya di situ ada pertanyaan apakah shockable atau non shockable.
Irama VF itu masuk dalam kategori shockable. Irama yang harus dilakukan shock, gitu ya. Jadi kalau Anda menemukan seperti ini, jangan pernah dilakukan chest compression atau kompresi dada, ya. Tidak bisa, hanya bisa dilakukan shock, seperti itu. Tetapi Bapak tidak mengajarkan terapi elektrik atau defib-nya karena itu masuk pada keilmuan advance ya. Jadi kalau Anda mau seperti itu bisa melakukan defib ya, meningkatkan pelatihan Anda ke advance. Nah, yang kedua adalah ventricle tachycardy. Sesuai dengan yang pertama tadi, slide pertama Bapak katakan bahwa ventricle tachycardy itu ada dua jenis, ada yang tanpa nadi, ada yang dengan nadi. Sehingga ketika Anda menemukan gambaran EKG seperti ini, ya, maka langkah selanjutnya adalah Anda cek nadi pasien, apakah disertai dengan nadi atau tidak, gitu ya. Karena ada dua intervensi. Kalau dia tidak ada nadinya, ya, tanpa nadi maksudnya, maka tindakannya shock, ya, tindakannya adalah shock, gitu ya. Nah, dan yang menjadi perhatian kita adalah yang tanpa nadi itu. Jadi kalau iramanya sudah seperti ini atau ventricle tachycardy, ya, ini kecepatannya kurang lebih sekitar 150-an kali per menit ya. Kalau iramanya seperti ini, ya. Yang jelas di atas 100 ya, kurang lebih antara 140, 150 ya, 160 ini. Nah, ini tindakannya hanya satu. Kalau dia tanpa nadi ya, tanpa nadi tindakannya hanya satu yaitu shock. Oke. Kemudian yang ketiga. Jadi kalau iramanya seperti ini jangan pernah di RJP. Yang ketiga adalah asistol. Nah, asistol ini ada dua jenis. Asistol yang memang betul-betul terjadi dari jantung pasien atau asistol yang terjadi karena elektroda yang terpasang di dada pasien itu tidak terpasang dengan sempurna gitu ya. Itu bisa muncul juga asistol. Jadi makanya kalau kita melihat gambaran seperti ini, itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengecek elektrodanya itu. Apakah ada yang lepas atau mungkin elektrodanya kurang pas posisinya, ya itu kita perbaiki. Tapi kalau elektrodanya sudah terpasang dengan sempurna, tetapi gambaran ini muncul, ya berarti ini asistol yang berasal dari jantung pasien atau kita biasa sebut true asistol, ya true asistol atau asistol yang memang benar-benar berasal dari jantung pasien. Maka tindakannya hanya dilakukan chest compression, ya RJP. Kalau irama seperti ini malah tidak boleh dilakukan defib, ya hanya boleh dilakukan kompresi dada, ya. Kalau iramanya asistol. Jadi dua hal tadi, yang pertama kalau dia VF ventricle fibrilasi itu dilakukan shock. Tidak usah cek nadi, langsung di shock. Kemudian kalau yang kedua dia muncul ventricle tachycardy, itu wajib dilakukan cek nadi dulu. Karena ada dua jenis kan. Apakah dia ada nadi atau tanpa nadi. Kalau dia tanpa nadi, tidak ada nadinya, sudah lakukan shock. Kemudian yang ketiga, kalau dia muncul asistol seperti ini, ya, Anda cek dia punya elektroda yang terpasang di dada pasien. Kalau elektrodanya sudah terpasang dengan sempurna tapi tetap muncul irama ini, ya berarti dia true asistol. Lakukan CPR, ya, lakukan chest compression. Jangan di-shock malahan, jangan di-shock. Dilakukan CPR. Dan yang keempat adalah PEA atau pulseless electrical activity. Nah, tolong dengarkan baik-baik, tolong simak ya. PEA yang dimaksud di sini adalah semua irama EKG selain VF tadi, selain ventricle fibrillation, selain ventricle tachycardy, selain asistol, yang kalau kita cek nadinya, itu nadinya tidak ada, nadinya tidak teraba. Ya, sekali lagi saya ulangi. PEA itu adalah semua gambaran EKG selain VF, selain VT, ya, selain ventricle tachycardy, selain asistol, tetapi ketika kita cek nadinya tidak teraba. Itu adalah kelompok irama PEA. Contohnya apa? Contohnya AV block, ya, AV block. Ketika Anda melihat ada gambaran AV block derajat 3 contohnya. Kemudian Anda cek nadinya pasien, nadinya tidak teraba, maka irama itu masuk pada kategori PEA. Nah, kalau irama PEA, ya, itu tindakannya hanya satu, yaitu CPR, ya, atau chest compression. Tindakannya hanya satu, yaitu CPR. Tidak boleh di shock, ya, tidak boleh di shock. Hanya bisa dilakukan CPR, ya. Contohnya yang kedua, irama yang lain adalah
apa ya, banyak ya. Terus ada the pointers atau SVT ya, supraventricular tachycardia ya, atau mungkin irama yang lainnya. Apapun iramanya selain 3 irama yang tadi itu, selain VF, VT ataupun asistol, begitu kita cek nadinya pasien, nadinya tidak teraba, dia masuk pada kategori PA. Dan tindakannya hanya satu, yaitu chest compression atau CPR ya. Oke. Itu ya yang irama-irama atau aritmia yang mengancam dan beberapa tindakan yang harus Anda lakukan untuk bisa memberikan upaya penyelamatan pada pasien yang mengalami henti jantung dan henti nafas. Oke, ini selanjutnya untuk terapinya ya, tetapi saya tidak sampai ke situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Nurse Ilham. Ya, saya kembalikan waktunya kepada MOT. Nurse Ilham. Ya. Pak, sebentar, satu telepon lagi nih. Ya, kebetulan